Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Zahra. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ciri-ciri kedewasaan dalam perspektif psikologi. Sebelumnya, masa dewasa itu apa sih? Nah, dewasa itu ialah masa awal seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Nah, di masa ini, seseorang itu dituntut untuk dapat memulai kehidupannya dalam memerankan peran ganda, seperti peran sebagai suami atau peran sebagai istri dan peran dalam dunia kerja. Selanjutnya, dewasa menurut ilmu psikologi. Nah, dewasa ini dicirikan dengan kematangan, baik kematangan kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya, yang mengacu kepada sikap bertanggung jawab. Selanjutnya, ciri-ciri masa dewasa. Itu terdapat 10 ciri. Ciri yang pertama ada masa pengaturan. Nah, pada masa ini, seseorang akan mencoba-coba sebelum ia menentukan mana yang sesuai atau cocok dan dapat memberikan kepuasan secara permanen terhadap dirinya. Nah, ketika dia sudah bisa menemukan pola hidup yang diyakininya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, nah, dia akan bisa mengembangkan pola-pola perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang akan menjadi ciri khasnya. Ciri yang kedua yaitu masa usia produktif. Dinamakan sebagai masa produktif karena pada rentang usia ini merupakan masa-masa yang cocok dalam menentukan pasangan hidup, menikah, dan berproduksi. Pada masa ini, organ reproduksi juga sangat produktif dalam menghasilkan keturunan. Ciri yang ketiga yaitu masa dewasa dikatakan sebagai masa yang sulit dan bermasalah. Nah, kenapa dikatakan sebagai masa yang sulit? Karena seseorang harus mengadakan penyesuaian dengan peran barunya. Jika dia tidak dapat mengatasinya, maka akan menimbulkan masalah. Nah, di sini ada 3 faktor yang membuat masa ini dikatakan dengan masa yang sulit. Faktor yang pertama yaitu dikarenakan individu kurang siap dalam menghadapi babak baru bagi dirinya, dan dia tidak dapat menyesuaikan dirinya terhadap peran yang baru. Yang kedua yaitu karena kurangnya persiapan. Yang ketiga, dia tidak memperoleh bantuan dari orang tua atau siapapun dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, masuk ke ciri yang keempat yaitu ketika seseorang berumur 20-an atau sebelum 30-an tahun, kondisi emosionalnya tidak terkendali. Dia cenderung labil, resah, dan mudah memberontak. Pada masa ini juga, emosi seseorang sangat bergelora dan mudah tegang. Ia khawatir dengan status dalam pekerjaan yang belum tinggi dan posisinya yang baru sebagai orang tua. Namun, ketika ia sudah berumur 30-an, maka seseorang tersebut cenderung lebih stabil dan tenang dalam emosi. Ciri yang kelima yaitu masa keterasingan sosial. Pada masa dewasa, ialah di mana seseorang mengalami krisis isolasi. Ia merasa terisolasi atau terasingkan dari kelompok sosialnya. Kegiatan sosial dibatasi karena berbagai tekanan pekerjaan dan keluarga. Hubungan dengan teman-teman sebaya juga menjadi lebih renggang. Keterasingan bisa dikarenakan karena adanya semangat bersaing dan hasrat untuk maju dalam berkarir. Ciri yang keenam yaitu masa komitmen. Pada masa ini, setiap individu mulai sadar akan pentingnya sebuah komitmen. Ia mulai membentuk pola hidup, tanggung jawab, dan komitmen baru. Masa yang ketujuh yaitu masa ketergantungan. Pada awal masa dewasa sampai akhir usia 20-an, seseorang masih punya ketergantungan pada orang tua, organisasi, instansi yang mengikatnya. Selanjutnya, ciri yang ke-8 yaitu masa perubahan. Nilai-nilai yang dimiliki seseorang ketika ia berada di masa dewasa berubah karena pengalaman dan hubungan sosialnya yang semakin meluas. Nilai-nilai mulai dipandang menurut sudut pandang orang dewasa. Nilai-nilai yang berubah ini dapat meningkatkan kesadaran positif alasan mengapa seseorang berubah nilai-nilainya dalam kehidupannya. Nah, dikarenakan agar ia diterima oleh kelompoknya
dengan cara mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati oleh lingkungan sosialnya. Selanjutnya, ciri yang ke-9 yaitu masa penyesuaian diri dengan kehidupan baru. Nah, ketika seseorang sudah mencapai masa dewasa, berarti ia harus lebih dapat bertanggung jawab karena pada masa ini ia sudah mempunyai peran ganda, baik peran sebagai orang tua ataupun pekerjaan. Masa yang terakhir yaitu masa kreatif. Dinamakan sebagai masa kreatif karena pada masa ini seseorang bebas dalam berbuat dengan apa yang ia inginkan. Nah, tapi kreativitas ini tergantung pada minat, potensi, dan kesempatan yang ia miliki. Menurut ahli, terdapat 5 faktor yang dapat menunjukkan kedewasaan, yaitu ciri fisik, kemampuan mental, pertumbuhan sosial dan emosi, pertumbuhan spiritual dan moral. Selanjutnya, ciri kedewasaan menurut Allport. Ini terdapat 3 ciri. Ciri yang pertama ada pemekaran dari diri sendiri. Nah, seseorang mampu untuk menganggap orang lain sebagai bagian dari dirinya. Misalnya, ketika ia sudah mulai tumbuh perasaan cinta kepada orang lain, nah maka orang dewasa ini yang biasanya perasaan egoismenya tinggi akan semakin berkurang. Masuk ke ciri yang kedua yaitu mampu untuk melihat diri sendiri secara objektif. Ketika kita bisa melihat kepribadian diri kita sendiri, nah kita yang sudah memasuki masa dewasa cenderung tidak mudah marah ketika menerima kritik. Nah, justru ia menganggap kritik tersebut sebagai sarana untuk introspeksi diri. Ciri yang ketiga yaitu memiliki falsafah hidup tertentu. Nah, dalam hal ini berhubungan dengan etika atau agama. Ketika ia sudah dewasa, ia sudah tahu aturan dan tidak berbuat seenaknya sendiri atau bertindak hanya untuk kepuasan sesaat. Dalam teori psikologi perkembangan terdapat pembagian usia dalam setiap fase perkembangan dan pertumbuhan individu, tetapi pembagian ini bukan menjadi pembagian yang mutlak untuk dijadikan sebagai pedoman. Nah, perbandingan usia dalam fase perkembangan ini ialah untuk menunjukkan rentang umur rata-rata antara pria dan wanita ketika ia sudah menampakkan perubahan-perubahan dalam baik penampilan, minat, sikap, dan perilaku tertentu karena tuntutan lingkungannya yang dapat menimbulkan masalah-masalah penyesuaian diri yang mau tidak mau harus dihadapi di usia dewasanya. Nah, oleh karena itu, ciri-ciri dewasa ini tidak sama di setiap orangnya. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.